Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pernahkah kita benar-benar merenungi apa yang terjadi setelah kematian? Saat jasad terdiam dan dunia meninggalkan kita, apakah ruh ikut hilang ataukah ia justru memulai perjalanan yang sesungguhnya? Di balik misteri kematian, tersembunyi sebuah rahasia agung yang hanya bisa dipahami oleh hati yang terbuka dan jiwa yang penuh perenungan. Dalam video ini, kita akan menelusuri bersama perjalanan ruh setelah kematian menurut Ma'rifat. Sebuah pandangan yang menggugah, yang mengajak kita melihat kematian bukan sebagai akhir, tapi awal sebuah kepulangan suci. Mari kita buka tabir ini perlahan, menyelami dimensi yang jarang terjamah oleh logika dan hanya bisa dirasakan oleh rasa. Apakah ruh itu tenang atau gelisah? Apa yang menanti setelah kita melepas jasad? Dan bagaimana kita mempersiapkan diri agar perjalanan ini menjadi perjalanan yang penuh cahaya. Ikuti perjalanan ini sampai akhir, karena apa yang akan kita bahas bukan hanya pengetahuan, tapi kunci untuk membuka ketenangan hati menghadapi kematian yang pasti akan datang kepada kita semua. Kematian bukan akhir, tapi awal pulang. Kematian dalam pandangan kebanyakan manusia adalah sebuah akhir dari kehidupan, akhir dari cerita, dan akhir dari segalanya yang pernah dikenalnya. Namun bagi para arif, kematian bukanlah penutupan, melainkan pembukaan. Bukan kesunyian, tapi justru awal dari suara hakikat yang sesungguhnya. Ruh yang selama hidup terpenjara dalam jasad, menemukan jalannya pulang saat jasad ditinggalkannya. Dalam Ma'rifat, kematian adalah kepulangan. Kepulangan dari pengembaraan panjang di dunia maya menuju rumah asal yang hakiki. Bayangkan ruh seperti cahaya yang diturunkan ke dunia, dibungkus oleh gelapnya tubuh dan kabutnya nafsu. Setiap langkah di dunia adalah pengalaman, pelajaran, bahkan ujian. Tapi semua itu bukan tujuan akhir. Ia hanya jalan, bukan tempat tinggal. Maka ketika kematian datang, para arif tidak menangis karena kehilangan dunia, melainkan tersenyum karena undangan pulang telah tiba. Dunia ini bukan rumah, ia hanya tempat singgah. Dan ruh tahu, rumah sejatinya adalah tempat ia berasal, hadirat ilahi. Kita sering kali takut mati karena kita belum mengenal siapa diri ini. Ketika seseorang mengira dirinya hanyalah tubuh dan pikirannya, maka kematian akan tampak menakutkan. Sebab tubuh akan hancur, pikiran akan diam, dan dunia akan hilang dari genggaman. Tapi bagi mereka yang telah memandang dengan mata batin, ruh bukanlah milik bumi. Ia tak pernah bisa mati karena ia datang dari yang maha hidup. Ketakutan hanya muncul saat kita terlalu melekat pada yang fana. Para kekasih Allah mengajarkan bahwa setiap hembusan nafas adalah langkah menuju kematian. Tapi mereka tidak menakut-nakuti. Justru mereka mengajak untuk bersiap, bukan dengan panik, tapi dengan rindu. Rindu akan perjumpaan dengan yang maha dicintai. Mereka menjalani hidup dengan sadar bahwa dunia ini bukan milik mereka. Sehingga ketika saat berpulang tiba, mereka melepasnya dengan tenang. Karena bagi ruh yang mengenal asalnya, kematian adalah seperti suara pintu dibuka, mengizinkannya kembali masuk ke dalam taman ketenangan. Dalam pandangan Ma'rifat, hidup di dunia ini ibarat mimpi yang sebentar. Ruh turun ke alam ini membawa amanah, lalu setelah tugas itu selesai, ia dijemput. Kematian adalah titik balik. Ia bukan kejatuhan, tapi justru naiknya ruh menuju kesucian asal. Dunia menjadi ladang persinggahan yang tak perlu terlalu dibanggakan. Ruh yang telah terbuka hijabnya akan tahu bahwa tubuh ini hanyalah kendaraan. Dan kendaraan yang ditinggalkan tidaklah perlu diratapi. Setiap malam ketika tidur, sesungguhnya ruh telah belajar mati. Ia keluar dari jasad, mengembara ke alam yang tak bisa dijangkau oleh logika. Maka kematian pun tidak asing bagi ruh. Ia hanya perlu mengenang jalan pulangnya. Tapi ruh yang kotor, yang terlena oleh dunia, akan gelisah saat-saat itu datang. Sebaliknya, ruh yang jernih akan ringan, seperti daun kering yang jatuh tertiup angin. Maka, persiapan mati bukanlah tentang ketakutan, tapi tentang kejernihan. Begitu dalam Ma'rifat memandang kematian. Ia bukan akhir kehidupan, tapi awal kehidupan sejati. Ruh yang selama ini dibatasi oleh tubuh, akhirnya bebas. Ia melintasi alam kubur, menanti hari bangkit, dan terus menuju hadiratnya.
Maka ketika seseorang memahami ini dengan rasa, kematian bukanlah musibah, tapi anugerah, sebuah jalan pulang yang dirindukan setelah sekian lama tersesat di jalan dunia. Ruh saat dicabut antara rasa sakit dan kenikmatan. Saat ruh dicabut dari jasad, itulah detik yang paling menentukan bagi manusia. Ia bukan sekadar proses biologis berhentinya jantung atau otak, tapi momen ketika tabir dunia mulai terbuka. Dalam pandangan makrifat, ruh yang dicabut bisa mengalami dua hal yang sangat berbeda. Kesakitan luar biasa atau kenikmatan yang tidak tergambarkan. Semua tergantung pada seberapa jernih hubungan ruh itu dengan Tuhannya. Mereka yang hatinya kotor akan merasakan cabutan ruh seperti dikoyak dari tubuhnya. Tapi mereka yang mengenal Allah akan merasakan seakan ruh keluar dengan lembut, seperti air mengalir dari cawan. Para arif menyebut proses ini sebagai saat yang paling rahasia, sebab hanya ruh itu sendiri dan Allah lah yang tahu bagaimana rasanya. Tidak ada dokter, tidak ada ahli, tidak ada manusia lain yang bisa menyaksikannya dengan sempurna. Ruh mengalami saat itu dalam keadaan sadar yang tidak seperti sadar di dunia. Ia mulai melihat apa yang tidak dilihat mata, mulai mendengar apa yang tidak didengar telinga. Alam mulai berubah dan dimensi ruh mulai terbuka. Detik itu dunia mulai kehilangan genggamannya dan akhirat mulai mengulurkan tangannya. Bagi yang hidupnya jauh dari Allah, cabutan ruh adalah derita yang tak bisa dibayangkan oleh logika. Sebab ruh melekat kuat pada dunia, pada nafsu, pada ego. Ia enggan berpisah. Maka malaikat maut pun datang dengan wajah tegas, keras dan mencabut ruh seperti mencabut paku yang tertancap dalam daging. Tapi bagi ruh yang telah disucikan, cabutannya seperti disentuh angin lembut. Malaikat datang bukan dengan wajah yang menakutkan, tapi seperti cahaya yang menenangkan. Ia dipanggil, bukan dipaksa. Ia dijemput, bukan dicabut paksa. Dalam maqam makrifat, ada kesadaran bahwa kematian bukan sekadar perpisahan antara tubuh dan ruh, tapi perjumpaan antara kekasih dan kekasihnya. Maka sebagian wali ketika ruhnya hendak dicabut, mereka tersenyum. Bahkan ada yang berkata, sudah lama aku menunggu saat ini. Karena ruh mereka sudah tidak melekat pada dunia. Hati mereka telah menyatu dengan cinta ilahi. Cabutan ruh bukan derita, tapi kenikmatan. Seperti bertemu dengan seseorang yang sangat dicintai setelah lama berpisah. Namun kenikmatan itu tidak datang begitu saja. Ia adalah hasil dari perjalanan panjang pembersihan hati, pengendalian nafsu, dan pengenalan terhadap hakikat diri. Ruh yang selama hidup disibukkan hanya dengan dunia, akan kaget saat ruhnya dicabut. Ia merasa asing dengan yang ia hadapi. Tapi ruh yang selama hidupnya menghidupkan zikir, muhasabah dan keheningan batin akan mengenal suasana itu. Ia tidak kaget karena ruhnya sudah biasa pulang meski jasadnya masih di dunia. Penting bagi manusia untuk tidak hanya mempersiapkan tubuh dalam hidup, tapi juga mempersiapkan ruh untuk mati. Sebab yang akan berhadapan dengan cabutan itu adalah ruh, bukan tubuh. Ruh yang dipenuhi kemelekatan dunia akan memberontak saat akan dicabut. Tapi ruh yang ringan, yang sudah merindukan Allah sejak hidupnya, akan pergi tanpa beban. Maka sejauh mana kita menyucikan hati, sejauh itu pula kita akan merasakan ringan atau beratnya detik ruh itu dicabut. Jangan menunggu kematian untuk mulai mengenal ruh. Karena saat itu datang, waktu untuk mengenal sudah habis. Mengenal ruh berarti mengenal asal, mengenal hakikat, mengenal Tuhan. Maka detik dicabutnya ruh bukan sekadar momen berpisah dari dunia, tapi awal dari kepulangan agung. Dan hanya mereka yang telah mempersiapkan hatinya dengan cinta dan pengenalan yang akan tersenyum dalam saat itu. Seakan berkata dalam diam, aku datang, wahai kekasihku. Alam barzakh, kesadaran yang tidak tertidur. Setelah ruh terpisah dari jasad, ia tidak menghilang. Ia tidak lenyap ke dalam kehampaan, sebagaimana yang dibayangkan oleh mereka yang hanya berpikir dengan logika dunia. Ruh masuk ke dalam satu dimensi yang disebut barzakh, sebuah alam antara, bukan dunia dan belum akhirat. Para arif menyebutnya sebagai alam kesadaran tanpa jasad. Ruh tetap hidup, tapi dengan bentuk kehidupan yang tidak lagi membutuhkan tubuh. Ia sadar,
Ia merasakan, bahkan ia berbicara dan berinteraksi, bukan dengan mulut dan telinga, tetapi dengan getaran batin dan suara rasa. Di alam barzakh, tidak ada waktu sebagaimana yang kita kenal di dunia. Detik dan jam tidak lagi menjadi ukuran. Hari-hari di barzakh bukan diukur dengan matahari, tapi dengan kualitas ruh itu sendiri. Ruh yang ringan, yang tenang, akan mendapati barzakh sebagai tempat istirahat yang luas. Tapi ruh yang berat, yang gelisah, akan merasa seolah sempit dan mencekam, meski tidak ada dinding nyata yang mengurungnya. Disinilah kesadaran ruh diuji, bukan karena apa yang terjadi di luar, tapi karena apa yang dibawanya dari dalam. Barzakh bukan ruang kosong, ia adalah pantulan dari keadaan ruh kita. Seperti cermin batin yang memperlihatkan seluruh isi jiwa tanpa bisa ditutupi. Ruh yang selama hidup dipenuhi cinta dan zikir akan melihat cahaya dan ketenangan. Tapi ruh yang dipenuhi dendam, kelalaian dan keingkaran akan diselimuti kegelapan dan kegelisahan. Tidak ada yang bisa disembunyikan di barzakh. Bahkan sebutir niat yang tersembunyi pun akan terlihat jelas di sana. Para kekasih Allah menggambarkan barzakh bukan sebagai tempat asing bagi ruh-ruh yang selama hidupnya telah akrab dengan keheningan batin. Mereka yang telah melatih hatinya menyelam ke dalam diam, yang menghidupkan malam-malamnya dengan perenungan dan zikir, akan merasa seperti pulang ke tempat yang dikenalnya. Tapi mereka yang hanya sibuk dengan dunia akan tersesat dalam ketidaktahuan. Karena di barzakh hanya kesadaran yang bicara dan bukan kekuasaan, harta, atau status duniawi. Bagi ruh-ruh yang dekat dengan Allah, barzakh bisa menjadi taman dari taman-taman surga. Mereka merasakan ketenangan yang tidak tergambarkan oleh kata-kata. Ruh-ruh itu ditemani oleh malaikat, oleh doa-doa anak syaleh, oleh aliran pahala amal yang terus mengalir. Tapi bagi ruh-ruh yang terikat dengan dunia dan belum menyucikan dirinya, barzakh bisa menjadi semacam penjara batin. Bukan karena Allah murka, tapi karena ruh itu sendiri belum bisa melepaskan beban yang dibawanya dari dunia. Makrifat mengajarkan bahwa mengenal barzakh sejak hidup di dunia bukanlah hal mustahil. Seseorang bisa menyentuh realitas barzakh dalam keheningan zikir yang dalam perenungan yang jujur, dalam tidur yang dihiasi kebersihan hati. Sebab barzakh bukan tentang tempat, tapi tentang kondisi ruh. Maka mengenal barzakh adalah mengenal kualitas ruhmu sendiri. Apakah ia ringan atau berat, bersih atau keruh, tenang atau gelisah. Barzakh hanya memperlihatkan apa yang selama ini tersembunyi. Maka jika seseorang selama hidupnya lalai terhadap ruhnya sendiri, bagaimana ia akan sadar di barzakh? Alam ini tidak membangunkan orang yang masih tidur dalam kelalaian. Barzakh hanya memperpanjang apa yang telah dibawa ruh dari dunia. Disitulah letak keadilan Allah. Maka bagi para pencari kebenaran, kehidupan ini adalah saat untuk membersihkan. Karena setelah tubuh ditinggal, hanya ruh yang akan melanjutkan. Dan ia akan hidup sangat sadar dalam alam yang disebut barzakh, alam keheningan yang penuh pantulan diri. Dialog ruh di alam kubur, suara yang tak terdengar di dunia. Ketika ruh telah memasuki barzakh dan tubuh dikuburkan, sesungguhnya proses belum berakhir. Justru, disitulah dimulainya satu fase yang hanya bisa dipahami oleh mereka yang telah mengasah rasa dan menyucikan batin. Alam kubur bukan hanya tanah yang menutupi jasad, tapi ruang batin tempat ruh menjalani pengalaman spiritual yang luar biasa. Disinilah ruh mulai berdialog, bukan hanya dengan malaikat, tapi dengan seluruh amal perbuatannya sendiri. Dialog ini tidak memakai kata-kata, tapi rasa. Suara yang tak terdengar di dunia, namun menggema keras dalam kesadaran ruh. Para arif menyebut bahwa pertanyaan kubur bukan semata ritual malaikat, tapi simbol dari satu proses penyaringan ruh. Siapa Tuhanmu? Apa agamamu? Siapa nabimu? Itu bukan pertanyaan lisan yang dijawab oleh hafalan, tapi ditanggapi oleh kondisi ruh secara spontan. Ruh yang mengenal Allah bukan karena hafalan, melainkan karena rasa, akan menjawab dengan cahaya. Tapi ruh yang selama hidupnya hanya mengenal Allah secara lisan, akan kebingungan. Karena ruh hanya bisa menjawab dengan apa yang ia kenal secara hakiki, bukan secara teoritis. Amal-amal yang selama hidup dilakukan akan hadir dalam bentuk wujud yang nyata di alam kubur.
Zikir yang ikhlas bisa hadir sebagai pelindung, salat yang khusyuk bisa menjelma sebagai sahabat, sedangkan kebohongan, kemunafikan, dan dosa yang disembunyikan akan menampakkan wajah aslinya. Ruh akan melihat dirinya sendiri, bukan dalam cermin, tapi dalam pantulan amalnya. Tidak ada topeng, tidak ada manipulasi. Ruh akan tahu dengan jujur siapa dirinya yang sebenarnya, dan itu akan menjadi dialog paling jujur dalam sejarah keberadaannya. Orang-orang yang selama hidupnya merendahkan orang lain, menipu, menyombongkan diri, dan berpura-pura dalam agama, akan mendapati dialog ini sebagai siksa yang paling menyakitkan. Bukan karena dipukul, tapi karena disadarkan. Tidak ada yang lebih menyesakkan bagi ruh selain ketika melihat dengan jelas semua keburukan yang selama ini ia tutupi. Sedangkan orang-orang yang telah menyucikan niat, yang ikhlas dalam ibadah, akan mendapati bahwa dialog di alam kubur justru menjadi ruang penyucian terakhir, menyempurnakan ruh agar siap menuju hadiratnya. Dalam pandangan makrifat, suara di alam kubur bukan hanya dialog antara ruh dan malaikat, tapi juga suara ruh kepada dirinya sendiri. Ia akan mempertanyakan, mengapa dulu aku begitu mencintai dunia? Mengapa aku menunda-nunda taubat? Mengapa aku tidak sungguh-sungguh mengenalnya? Dan setiap pertanyaan itu dijawab oleh dirinya sendiri dalam keheningan yang dalam. Tidak ada orang lain di sana. Hanya ruh dan seluruh isi dirinya yang ia bawa dari dunia. Tidak bisa menyalahkan siapapun. Semua menjadi cermin untuk dirinya sendiri. Sebagian wali mengatakan bahwa alam kubur adalah tahap pembongkaran ego. Disinilah ruh dipisahkan dari semua kebanggaan palsu. Ia tidak lagi disandarkan pada nama, jabatan, pengikut, atau harta. Bahkan tubuh pun sudah bukan miliknya. Maka satu-satunya yang ia miliki hanyalah hakikat dirinya. Jika selama hidup ia telah membangun kejujuran batin, maka saat itulah ia akan merasa ringan. Tapi jika hidupnya penuh kepalsuan, ruh akan merasa seperti terperangkap dalam sempitnya diri yang kotor. Itulah sebabnya, sebagian ruh tersiksa bukan karena azab luar, tapi karena tidak tahan melihat dirinya sendiri. Maka para arif mengajak kita untuk melakukan dialog ruh sejak hidup. Setiap malam, tanyalah dirimu, siapa aku? Apa yang kucintai? Untuk apa aku hidup? Dengan siapa aku berjalan? Karena jika dialog ini tidak dilakukan di dunia, ia akan terjadi juga nanti, dengan cara yang lebih dalam dan tak terbantahkan. Tapi saat itu, tidak ada lagi waktu untuk memperbaiki. Maka sebelum tubuh dibungkus kain kafan, ajaklah ruh untuk bicara dalam hening. Sebab di alam kubur, suara yang tidak terdengar di dunia akan terdengar sangat jelas. Dan hanya mereka yang telah terbiasa mendengarkan suara hatinya, yang akan mampu menjawab dengan cahaya. Cahaya atau kegelapan, dimensi kubur yang tak terlihat mata. Ketika jasad dikubur, banyak yang mengira segalanya telah berakhir. Tapi justru saat itulah tabir dimensi lain terbuka. Bagi mata yang hanya memandang dengan fisik, kubur hanyalah ruang sempit di bawah tanah. Namun bagi ruh, kubur bisa menjadi keluasan yang tak terbayangkan, atau sebaliknya, sempit yang menyesakan. Para arif menyebut dimensi ini sebagai ruang batin yang tak terikat oleh bentuk. Ia tidak bisa diukur dengan meteran, tidak bisa dilihat oleh mata, tapi dirasakan langsung oleh ruh, sejernih-jernihnya dan sejujur-jujurnya. Cahaya atau kegelapan di dalam kubur bukan datang dari luar, tapi terpancar dari dalam ruh itu sendiri. Ruh yang selama hidupnya disinari oleh zikir, amal ikhlas, dan cinta kepada Allah akan memancarkan cahaya yang menyelimuti alam kuburnya. Ia seperti disambut oleh suasana yang damai, tenang, dan penuh kelembutan. Bahkan para wali menggambarkan bahwa ruh-ruh pilihan bisa mencium bau surga dari liang kuburnya. Bukan karena tanahnya wangi, tapi karena ruhnya yang harum oleh amal dan cinta ilahi. Sebaliknya, ruh yang gelap, yang selama hidupnya berpaling dari Allah, yang menjadikan dunia sebagai Tuhan, akan tenggelam dalam kegelapan. Kuburnya sempit, bukan karena tanahnya menekan, tapi karena batinnya yang menolak cahaya. Ia merasa terhimpit oleh semua dosa dan kebohongan yang ia pelihara. Dan kegelapan itu bukan datang tiba-tiba, tapi telah dibangun sedikit demi sedikit sejak di dunia, melalui niat yang rusak, amalan yang berpura-pura, dan hati yang terus menolak kebenaran.
Makrifat mengajarkan bahwa setiap manusia membawa cahayanya sendiri. Cahaya itu bukan sekadar simbol, tapi kenyataan batin yang akan menjadi pakaian ruh setelah tubuhnya ditanggalkan. Ruh yang tidak membawa cahaya adalah keheningan yang paling padat. Di saat bibir tidak mengucapkan apapun, namun hati dan ruh menjerit dalam kerinduan kepadanya, itulah zikir yang sesungguhnya. Seperti para nabi yang dalam sunyi gua menerima wahyu, seperti para kekasih Allah yang dalam diam mendengar panggilannya. Maka tidak heran bila banyak arifin yang lebih memilih menyendiri, bukan karena ingin menjauh dari manusia, tapi karena ingin lebih mendekat padanya. Zikir dalam diam adalah pelajaran tertinggi dalam perjalanan rasa. Ia bukan sekadar laku spiritual, tapi keadaan jiwa yang telah mengendap dan menyatu dalam kesadaran ilahiyah. Disinilah seseorang tidak lagi butuh alat bantu, tidak lagi butuh suasana tertentu. Bahkan dalam keramaian sekalipun, ia bisa tetap diam di dalam. Bukan diam fisik, tapi diam batin. Tidak reaktif, tidak menuntut, tidak bergejolak. Jiwanya telah masuk dalam keheningan zikir yang tidak dipengaruhi oleh luar. Ia hidup dalam batin yang tenang, tapi di dalamnya terjadi gelombang besar cinta yang tak terucapkan. Ada jenis diam yang melenakan dan ada diam yang membangkitkan. Zikir rasa dalam diam termasuk yang kedua. Ia bukan pelarian dari dunia, tapi cara ruhani untuk hadir lebih utuh. Orang yang telah merasakan zikir dalam diamnya akan mendapati bahwa 1 detik hening bisa lebih dalam dari 1000 kata. Ia tidak mencari kata, karena yang ia rindukan bukan bunyi tapi kehadiran. Kehadiran yang hanya bisa dirasakan ketika semua hal lain diredupkan. Ketika dunia dimatikan dan hanya Allah yang dibiarkan hadir dalam kesadaran sepenuhnya. Para salik yang berjalan di jalan zikir ini seringkali menemukan dirinya hening tanpa disengaja. Bukan karena malas, tapi karena hati terlalu tenggelam dalam rasa. Suara di luar masih terdengar, tapi di dalamnya hanya ada satu suara, namanya. Dan suara itu tidak berbunyi, tapi terasa. Ia mengguncang dari dalam, meneteskan air mata tanpa sebab, membuat dada bergetar tanpa logika. Diam seperti ini bukan bentuk ketidakpedulian, melainkan bentuk kesadaran paling peka. Ia menyentuh lapisan paling dalam dari jiwa, di mana hanya ada engkau dan Allah, tanpa perantara. Ketika seseorang telah biasa dalam diamnya, maka ia akan melihat bahwa kehidupan bukan sekadar cerita yang harus diceritakan. Banyak hal yang tidak perlu dikatakan, cukup dirasakan. Banyak zikir yang tidak perlu disuarakan, cukup dihadirkan. Bahkan doa pun kadang tak perlu terucap, cukup dihayati dengan kejujuran batin. Karena Allah tidak menunggu kata-kata, tapi niat dan rasa yang paling tersembunyi. Dan dalam diam itu, doa mengalir sendiri. Dalam diam itu zikir menari dengan bebas, tanpa batas huruf dan suara. Maka jangan remehkan orang-orang yang diam dalam ibadahnya. Jangan ukur kehadiran mereka dari kerasnya suara atau lamanya bacaan. Karena bisa jadi, dalam 1 detik diamnya, ia telah sampai pada kesadaran yang lebih dalam dari ratusan zikir bersuara. Diam bukanlah kekosongan, tapi ruang untuk mendengarkan. Dan dalam ruang itulah zikir rasa tumbuh, mekar, lalu memeluk ruh secara utuh. Maka belajarlah untuk diam. Bukan diam karena tidak tahu, tapi diam karena telah terlalu tahu bahwa tiada yang lebih layak diingat selain Dia. Ruh yang tidak tenang ketika dunia masih dilekati setelah mati. Ada ruh-ruh yang setelah kematiannya tidak langsung tenang, bukan karena kekuasaan Tuhan yang zalim, tapi karena ruh itu sendiri masih melekat kuat pada dunia. Mereka tidak siap melepaskan. Mereka belum selesai dengan hasrat, dengan harta, dengan ego yang selama hidup tak pernah disucikan. Ruh seperti ini ibarat benang yang kusut, sulit ditarik karena masih terjerat oleh ikatan duniawi. Maka meski jasadnya telah dimakamkan, ruhnya masih gelisah. Ia mondar-mandir dalam keheningan, mencari arah yang tak kunjung ditemukan. Makrifat memandang kegelisahan ruh ini bukan sebagai hukuman luar, melainkan buah dari keterikatan batin. Jika selama hidup seseorang mencintai dunia melebihi cinta kepada Tuhannya, maka setelah mati, ia akan bingung ketika dunia itu tidak bisa lagi diraihnya. Ia masih memikirkan rumahnya, hartanya,
keluarganya, reputasinya. Tapi semua itu telah terputus. Maka yang tertinggal hanyalah kekosongan, dan kekosongan itu membentuk kegelisahan yang dalam. Ruh merasa asing di alam barzakh karena selama hidupnya tidak pernah mengenal alam yang lebih halus dari dunia. Ruh yang tidak tenang seringkali terseret oleh penyesalan. Penyesalan karena waktu hidup dihabiskan untuk hal-hal yang tak berguna. Penyesalan karena menunda-nunda taubat. Penyesalan karena terlalu sibuk menjaga citra, tapi lupa membangun jiwa. Ruh seperti ini akan berputar-putar dalam kenangan dunia, bukan sebagai nostalgia indah, tapi sebagai beban yang membelenggu. Bahkan sebagian ruh masih ingin kembali untuk memperbaiki, tapi pintu itu telah tertutup. Dunia hanya sekali, dan ruh baru menyadari pentingnya saat ia telah berlalu. Dalam kisah para arif, sering disebut bahwa ada ruh yang menggantung di antara dua alam. Tidak benar-benar ke akhirat, tapi juga tidak selesai dengan dunia. Mereka ini adalah ruh yang belum selesai urusannya, baik karena hutang, pengkhianatan, ataupun ikatan cinta yang salah. Ruh seperti ini tidak bisa langsung naik karena masih membawa berat. Ia seperti balon yang ingin terbang, tapi masih terikat tali yang ditambatkan ke bumi. Maka selama tali itu belum dilepas, ia tetap terombang-ambing, gelisah dalam ruang antara. Namun tidak semua keterikatan itu disebabkan oleh dosa besar. Terkadang, ruh tidak tenang hanya karena kurangnya keikhlasan semasa hidup. Seseorang mungkin rajin ibadah, tapi masih terlalu ingin dipuji. Atau mungkin banyak beramal, tapi hatinya masih berharap balasan dari manusia. Maka meski amalnya banyak, ruhnya belum ringan. Karena tidak semua yang tampak religius di dunia benar-benar menyentuh batin. Di hadapan Allah, yang dilihat adalah niat dan kejernihan ruh, bukan hanya bentuk lahir yang terlihat oleh manusia. Para arif selalu menekankan pentingnya melepaskan dunia sebelum nyawa dicabut. Bukan berarti meninggalkan semua harta atau hubungan, tapi membersihkan hati dari rasa memilikinya. Karena selama hati masih berkata, ini milikku, maka ruh akan berat untuk pergi. Tapi jika hati telah berkata, semua ini titipan, maka saat kematian datang, ruh akan pulang dengan tenang. Maka kematian bukan soal kapan datangnya, tapi sejauh mana kesiapan ruh untuk tidak menoleh ke belakang. Ketika dunia sudah tidak menahanmu, maka kematian akan menjadi ringan. Ketenangan ruh setelah mati tidak bisa dibeli, tidak bisa dipaksakan oleh ritual, apalagi oleh penampilan. Ia adalah buah dari keikhlasan, dari tauhid yang murni, dari pengenalan yang dalam terhadap siapa diri ini dan kepada siapa ia akan kembali. Ruh yang telah mengenal asalnya tidak akan takut kembali. Tapi ruh yang terlena oleh dunia akan gelisah saat ia dipisahkan darinya. Maka sebelum ajal datang, bebaskan ruhmu dari keterikatan yang membelenggu. Karena ruh yang masih mencintai dunia setelah mati akan mendapati dunia sudah pergi dan hanya tersisa dirinya yang penuh sesal. Ruh-ruh yang saling bertemu, persaudaraan setelah mati. Banyak yang mengira bahwa kematian memutus seluruh hubungan. Namun dalam pandangan makrifat, ruh-ruh yang telah meninggalkan jasad justru bisa saling bertemu, saling mengenal, bahkan saling menguatkan. Karena ruh tidak dibatasi oleh ruang dan waktu sebagaimana jasad. Ia hidup dalam dimensi yang lebih luas, tempat di mana getaran rasa dan kedalaman jiwa menjadi bahasa yang menghubungkan. Maka seperti halnya para kekasih Allah saling bertemu dalam hidup melalui rasa, begitu pula setelah wafat mereka tetap berada dalam ikatan cahaya yang sama. Rasulullah pernah bersabda bahwa ruh-ruh itu seperti pasukan yang berbaris, yang saling mengenal akan saling menyatu, dan yang asing akan saling menjauh. Ini bukan sekadar simbol. Ruh-ruh yang memiliki frekuensi yang sama, yakni sama-sama mencintai Allah, sama-sama berjuang di jalannya, sama-sama menyucikan diri, akan saling tertarik dan dipertemukan. Persaudaraan itu tidak hilang setelah kematian, justru semakin murni karena tidak lagi dihalangi oleh kepentingan duniawi. Di alam barzakh, pertemuan ruh bukan seperti pertemuan jasad. Tidak dengan pelukan, tidak dengan kata-kata, tapi dengan rasa yang lebih dalam dari segala bentuk ungkapan. Ruh-ruh itu bisa merasakan kehadiran satu sama lain, menyapa melalui cahaya, dan bahkan saling menenangkan. Bayangkan para wali, para syuhada,
dan para arif yang telah lebih dahulu berpulang, mereka saling berkumpul dalam taman-taman ruhani, membicarakan rahasia cinta ilahi, sebagaimana dahulu mereka berzikir bersama di dunia. Tapi kali ini tanpa batas, tanpa tubuh, tanpa gangguan nafsu. Pertemuan ini adalah nikmat yang hanya diberikan kepada ruh-ruh yang disucikan. Ruh yang masih gelisah, yang masih membawa beban dunia, tidak akan mampu masuk ke dalam lingkaran persaudaraan ini. Ia akan merasa asing, bahkan jika ruh-ruh lain memanggilnya. Sebab pintu ke ruang itu bukan dibuka oleh nama, status, atau nasab, tapi oleh kejernihan ruh. Maka dalam makrifat, menjaga kejernihan hati bukan hanya untuk dunia, tapi untuk tetap bisa berada di tengah saudara-saudara sejiwa setelah mati. Sering kita mendengar cerita dari orang-orang yang bermimpi bertemu ruh orang saleh, ruh gurunya, atau bahkan ruh Rasulullah. Dalam pandangan zahir, itu hanya mimpi. Tapi dalam pandangan ruhani, itu adalah bentuk nyata dari pertemuan ruh. Sebab ruh tidak mati, dan ruh-ruh pilihan itu tetap aktif dalam medan rasa yang lebih luas. Bahkan sebagian ruh bisa datang menghibur keluarga yang ditinggalkan, atau memberi isyarat kepada murid-muridnya yang masih hidup. Ini bukan khayalan, tapi pengakuan dari rasa yang telah dibuka tabirnya. Persaudaraan ruh adalah ikatan yang dibangun di atas cinta dan keikhlasan. Bukan karena golongan, bukan karena kelompok, tapi karena kesamaan arah menuju Allah. Maka jika seseorang semasa hidupnya tidak menjaga niat, tidak menyucikan jiwa, dan hanya sibuk membangun citra, ia akan merasa sepi setelah mati. Sebaliknya, mereka yang saling mencintai karena Allah, meski tidak pernah bertemu di dunia, akan dipertemukan di alam ruh. Karena cinta yang tulus adalah cahaya, dan cahaya akan selalu mencari cahaya yang lain. Maka sebelum ruh ini keluar dari jasad, bangunlah persaudaraan yang hakiki, bukan dengan banyaknya teman di dunia, tapi dengan memperkuat ikatan cinta karena Allah. Temani ruh-ruh yang sedang berjuang menyucikan dirinya, berkumpullah dengan mereka yang mengingat Allah dalam keheningan. Karena kelak, ketika semua tubuh telah hancur, hanya ruh yang tersisa. Dan saat itu hanya persaudaraan ruh yang mampu menjadi teman di alam yang sunyi. Dan betapa indahnya bila kita masih bisa bersama mereka yang mencintai Allah, bahkan setelah dunia ditinggalkan. Ruh yang dicintai Allah, tanda-tanda saat ia wafat. Dalam alam batin, kematian bukan sekadar berakhirnya kehidupan, melainkan pintu awal menuju kedekatan dengan sang kekasih sejati. Ruh yang dicintai Allah memiliki tanda-tanda yang tidak hanya terlihat di alam lahir, tetapi juga terasa di ruang batin yang halus. Ia berpulang dengan ketenangan, seolah alam menyambutnya. Hatinya yang lembut semasa hidup meninggalkan getaran yang menetap di dada mereka yang mencintainya. Bahkan sebelum ruh keluar dari jasadnya, ada rasa hening yang membungkus waktu, seolah seluruh semesta berhenti sejenak, memberi jalan bagi sang kekasih yang akan pulang. Salah satu tanda paling nyata dari ruh yang dicintai Allah adalah wafatnya dalam keadaan husnul khatimah, yakni dalam keadaan berserah, tanpa keluh, dan dalam zikir. Bibirnya bisa jadi menyebut namanya, atau bahkan diam, namun hatinya penuh penyandaran kepadanya. Ini bukan karena hafalan atau kebiasaan lahiriah, tapi karena seluruh hidupnya telah menjadi zikir panjang yang tidak putus-putus. Bahkan dalam diamnya, ada seruan batin yang kembali ke asalnya. Dalam nafas terakhirnya, ruh seperti mencium aroma rumah sejati. Orang-orang seperti ini, semasa hidupnya telah menjadikan dunia sebagai ladang, bukan tempat tinggal. Mereka tidak menggenggam dunia erat-erat, karena tangan mereka selalu terbuka untuk menerima dan melepaskan. Maka saat ajal datang, tak ada pemberontakan. Tak ada kegelisahan, hanya ada kepulangan yang ditunggu-tunggu. Wajahnya tenang, tubuhnya seolah ringan, dan ada aura damai yang menyelimuti jasadnya. Bagi yang menyaksikan, kadang muncul rasa haru tanpa sebab yang jelas. Itu karena ruhnya menyapa mereka yang ditinggal, bukan dengan suara, tetapi dengan rasa yang halus. Para wali dan arif billah telah mengenali ruh-ruh seperti ini. Mereka tahu bahwa ruh yang dicintai Allah tidak akan dibiarkan sendirian saat wafat. Malaikat datang bukan hanya sebagai utusan, tapi sebagai penyambut.
Langit terbuka dan ruh itu melewati jalan yang telah lama dirindukannya. Bahkan bumi pun menjadi saksi bagi kebaikannya, dan waktu menjadi saksi bagi keikhlasannya. Maka tak heran seringkali mereka yang dekat dengannya wafat dalam waktu-waktu mulia dalam keadaan yang tampak sebagai isyarat rahmat. Namun tak semua tanda harus terlihat secara lahir. Kadang hanya mereka yang hatinya peka yang bisa merasakan. Ada ruh yang wafat di tempat sepi, tanpa sorotan, tanpa pelayat, tapi langit bersorak menyambutnya. Ada pula ruh yang wafat dalam keterasingan dunia, namun dikenal oleh penduduk langit karena cintanya yang tak pernah putus kepada Allah. Maka ukuran kemuliaan bukan pada ramainya orang yang mengantar, tapi pada siapa yang menyambutnya di alam sana. Tanda ruh yang dicintai Allah juga bisa dirasakan oleh orang-orang yang ditinggalkan. Bukan kesedihan yang merobek, tapi kerinduan yang tenang. Bukan kehilangan yang menyakitkan, tapi rasa syukur karena pernah mengenalnya. Ruh-ruh seperti ini meninggalkan jejak bukan hanya pada kata-kata atau karya, tapi pada rasa yang terus mengalir meski ia telah tiada. Doa mereka tetap hidup, bahkan ketika jasad mereka telah hancur oleh tanah. Karena ruh yang mencintai Allah dan dicintainya tidak pernah benar-benar pergi. Inilah kematian yang diidamkan oleh para pencari Tuhan. Kematian yang bukan hanya akhir, tapi permulaan dari keabadian bersamanya. Ruh yang dicintai Allah tidak takut mati, karena ia tahu, yang menunggu bukan kegelapan, melainkan pelukan kasih sayang yang tak bertepi. Maka apakah kita telah menyiapkan hati kita agar dicintainya? Apakah kita hidup dengan cara yang membuat kita dirindukan oleh langit saat pulang? Ini bukan soal amal yang banyak, tapi hati yang jujur dalam mencintainya. Kematian bagi wali, awal perjumpaan sejati. Bagi para wali, kematian bukanlah peristiwa yang menakutkan atau mengerikan. Ia justru dinantikan, seperti perjumpaan seorang kekasih yang lama merindukan wajah Tuhannya. Saat ajal datang, ruh mereka tidak memberontak, tidak pula menjerit ketakutan. Ruh para wali menyambut datangnya maut dengan ketenangan dan keridaan. Sebab mereka tahu, ini adalah saat di mana hijab-hijab akan dibuka, dan wajah kekasih yang selama ini mereka sembah dalam gelapnya malam, kini akan tampak dengan terang dan nyata dalam cahaya keabadian. Kematian bagi seorang wali adalah momen suci yang penuh rahmat. Ruh mereka telah lama dilatih untuk mengenal Allah, merasakan kehadirannya dalam setiap detak jantung, dan menyatu dalam keikhlasan tanpa batas. Maka ketika ruh keluar dari jasadnya, ia bagaikan burung yang dilepaskan dari sangkarnya. Bebas, ringan, dan menuju ke hadirat yang selama ini ia dambakan. Tiada beban dunia yang masih tertinggal, tiada kesedihan yang membebani langkahnya, hanya kerinduan yang tertuntaskan. Para wali tidak hanya siap mati, mereka telah mati sebelum maut datang. Mati dari dunia, mati dari keinginan, mati dari ego. Inilah kematian sebelum mati yang diajarkan oleh para arif. Ketika seseorang telah mematikan dirinya dari hawa nafsu dan dunia, maka kematian fisik hanyalah pergantian pakaian, bukan kehilangan. Ia hanyalah perubahan bentuk, bukan perpisahan. Bahkan bagi para kekasih Allah, kematian adalah pintu gerbang menuju kedekatan yang sejati, bukan jarak yang memisahkan. Itulah mengapa banyak kisah para wali yang wafat dalam keadaan tersenyum, bahkan dalam kondisi yang tampak begitu tenang dan damai. Sebab ruh mereka dijemput dengan kelembutan, bukan dengan paksaan. Malaikat maut tidak datang dengan wajah menakutkan, tapi dengan pesona yang membuat ruh mereka jatuh cinta. Sebab mereka telah mengenal kematian, bukan dari cerita atau kitab, tapi dari rasa yang mereka jalani sepanjang hidupnya. Kematian bagi wali bukan hanya perjumpaan dengan Allah, tetapi juga perayaan. Sebagaimana malam pengantin, saat seorang mempelai perempuan dipertemukan dengan kekasihnya, begitu pula kematian seorang wali. Ia adalah malam indah, malam yang dijanjikan, malam ketika seluruh semesta bersaksi bahwa sang ruh telah kembali pada asalnya. Tidak ada duka bagi mereka, hanya cahaya yang menjemput dan keheningan yang penuh makna. Para wali juga tidak takut akan hisab, bukan karena merasa telah sempurna, tapi karena mereka telah pasrah sepenuhnya. Hati mereka telah berserah sejak di dunia. Mereka tidak membawa amal dengan rasa bangga, tapi membawa hati yang lebur dalam cinta.
Sebab yang Allah lihat bukan banyaknya amal, tetapi keikhlasan yang menyertainya. Ruh yang pulang dalam keadaan mencintai dan dicintai olehnya akan dimuliakan tanpa batas. Maka kematian dalam pandangan para wali bukanlah musibah, ia adalah anugerah. Bukan kehancuran tapi penyempurnaan. Ruh mereka telah hidup dalam zikir, tenggelam dalam makrifat, dan meniti perjalanan menuju hakikat. Dan ketika waktu itu tiba, mereka pun pulang. Bukan ke liang kubur semata, tapi ke pelukan kasih sayang Allah yang selama ini mereka cari. Kembali kepadanya, perjalanan abadi ruh setelah dunia. Setelah melewati semua tahapan yang penuh misteri itu, ruh akhirnya melanjutkan perjalanan abadi menuju hadirat ilahi. Kematian bukanlah akhir, melainkan awal sebuah perjalanan yang hakiki, perjalanan pulang ke asal yang sejati. Ruh yang telah menyucikan dirinya, yang telah melewati lorong-lorong gelap dan terang barzakh, kini menapaki jalan menuju keabadian tanpa batas. Di sana ia tidak lagi terikat oleh ruang dan waktu dunia, tetapi berada dalam kesadaran mutlak yang tidak terlukiskan oleh kata-kata. Dalam makrifat, kembali kepada Allah adalah hakikat dari seluruh keberadaan. Segala sesuatu yang bernyawa sesungguhnya adalah ruh yang dipinjamkan, yang suatu saat harus kembali. Perjalanan pulang ini bukan hanya perjalanan keluar dari jasad, tapi perjalanan kembali ke sumber segala cahaya dan kehidupan. Ruh yang mengenal jalan ini tidak pernah merasa kehilangan, sebab setiap detik di dunia telah menjadi bekal untuk menempuh jalan tersebut dengan penuh kesiapan dan keyakinan. Perjalanan abadi ini penuh dengan rahasia yang hanya bisa dirasakan oleh mereka yang telah membuka mata hati. Di sana tidak ada lagi penderitaan dunia, tidak ada lagi kebingungan batin, hanya kedamaian dan cinta yang tak terhingga. Ruh menyatu dalam cinta ilahi yang menjadikannya sempurna dan bebas dari segala belenggu. Namun perjalanan itu bukan perjalanan pasif, ia adalah perjalanan aktif penuh kesadaran dan pengabdian, di mana ruh terus-menerus bermunajat dan bertasbih dalam keabadian. Disinilah makna sebenarnya dari kehidupan dunia diuji. Bukan pada lamanya hidup, bukan pada banyaknya harta atau jabatan, tapi pada sejauh mana ruh kita mampu pulang dengan ringan, penuh kesadaran, dan tanpa penyesalan. Karena ruh yang membawa bekal ikhlas, tauhid dan makrifat akan berjalan dengan damai. Tapi mereka yang membawa beban dunia yang berat akan menemui tantangan yang lebih berat pula di perjalanan setelah mati. Makrifat mengingatkan kita bahwa kematian adalah panggilan pulang yang agung, bukan perpisahan yang menyakitkan. Semua yang telah kita lakukan di dunia, baik atau buruk, akan menjadi saksi perjalanan ruh. Maka tidak ada yang sia-sia di hadapan Allah. Setiap doa, setiap amal, setiap keikhlasan akan menjadi penerang jalan. Dan bagi ruh yang telah mengenal makna ini, kematian adalah peristiwa yang ditunggu dengan penuh harap dan keyakinan. Perjalanan ruh setelah kematian menurut makrifat mengajak kita untuk merubah paradigma hidup. Agar kematian tidak dipandang sebagai akhir yang menakutkan, melainkan sebagai awal sebuah pulang yang indah. Pulang ke hadirat ilahi dengan jiwa yang bersih, hati yang terbuka, dan cinta yang murni. Karena pada akhirnya, ruh kita adalah bagian darinya, dan kematian hanyalah pintu menuju rumah sejati, tempat kita akan abadi dalam kasih-Nya yang tanpa batas.